Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Kembali lagi bersama kami Eko Desain. Kami sekarang lagi berkunjung di perumahan Puri Simpang 5, teman-teman ya. Nih, Puri Simpang 5. Ini kita berada di area fasad depan perumahan, di area gate, teman-teman. Cantik ya, gate-nya depan. Seperti biasa teman-teman, kita review perumahan yang masih ada slot kosong di sekitaran wilayah Kediri. Di perumahan ini masih ada 8 unit teman-teman ya, yang siap untuk teman-teman pinang. Lokasi perumahan ini teman-teman ya, ini dekat dengan Gumul. Jadi kalau teman-teman pengen olahraga, lokasinya dekat dari sini. Selain dari Gumul, perumahan ini juga dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolahan, dan juga teman-teman kalau mau ke arah kota itu tidak jauh dari titik perumahan ini, cukup 3 menit untuk ke area kota. Ya, kita sekarang berada di jalan masuk perumahannya teman-teman. Ini aksesnya lebar teman-teman. Kanan kiri sudah ada penghijauan, yang ini sudah termasuk dari paket pembelian dari perumahan ini. Gimana nih menurut teman-teman? Asik kan? Yuk coba kita cek unitnya teman-teman. Ada satu ready stock yang siap teman-teman pinang. Kita coba ulas di dalamnya seperti apa. Yuk. Ya teman-teman, kita sekarang berada di Kafling Blok B5. Ya, unit ini teman-teman ya, luas lahannya itu 128 meter persegi. Dengan lebar tanah depan itu 8 meter, kali panjangnya ke belakang itu 16 meter teman-teman. Dengan tipe rumah ini tipe 100 teman-teman ya. Kalau dilihat dari depan ini kelihatan luas, lebar, kelihatan gede, gagah teman-teman ya. Ini saya berada di area carport teman-teman ya. Carportnya ini gede teman-teman, luas. Ini cukup untuk mobil-mobil besar seperti Pajero, ini masih masuk teman-teman ya. Ditambah lagi ini nanti konsepnya tanpa pagar. Memang konsepnya dari perumahan supaya terlihat lebih lega tanpa dikasih pagar depan teman-teman. Tapi tenang teman-teman, aman. Perumahan ini one gate system teman-teman ya. Jadi aksesnya hanya dari depan, dan itu pun sudah ada security yang jaga teman-teman. Dari sebelah carport teman-teman, ini bisa dilihat area taman. Dan taman ini teman-teman ya, ini sudah termasuk masuk paket pembelian dari developer nanti yang menyediakan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tanam apa, biar dipikir developer, nanti teman-teman tinggal merawat aja. Dari area taman teman-teman ya, ini kita lihat sisi atas. Sisi atas teman-teman. Ini sisi atasnya ini sudah dapat juga dari developer ini kanopi teman-teman. Kalau kita lihat ini kanopi menggunakan rangka baja teman-teman ya, dengan penutup atas ini menggunakan kaca teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak suka panas atau gimana, nggak usah khawatir teman-teman ya. Ini ada rangkanya di atas, ini dibikin para rapat teman-teman ya. Jadi nggak kerasa panas, sudah terfilter di area rangka-rangka yang rapat ini. Oke, ini dari fasad depannya teman-teman ya. Ini sisi belakang taman, ini diberi para kayu teman-teman, untuk mempercantik sisi pas belakang taman. Setelah itu ada 2 pintu teman-teman ya. Ini pintunya tinggi teman-teman. Pintu tinggi seperti ini ngasih kesan gagah teman-teman ya. Dari sisi depan ini pintunya terbuat dari bahan kayu solid teman-teman ya, jati ini, dengan kusen jati juga. Di sebelahnya ini ada dinding finishing tekstur teman-teman.
Ini cantik, pemilihan warnanya juga bagus. Terus ada pemanis lagi ini berupa roster teman-teman. Jadi nggak kelihatan dinding ini polos monoton. Masih disisikan juga untuk dinding yang cat polos warna putih di area sisi paling pinggir. Nah ini teman-teman, di sini juga sudah disediakan keran teman-teman ya. Ini nggak usah khawatir, keran ini sudah ada sumur di area belakang dan juga ada PDAM teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ketika listrik mati masih ada PDAM. Dan juga di atas juga disediakan tandon teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan air saya rasa di sini cukup untuk mengcover ketika ada kondisi listrik mati atau ada kendala di bagian pengisian air karena sudah disiapkan tandon. Dan di sini juga sudah dilengkapi pagar teman-teman ya. Pagar yang ukurannya cukup, nggak terlalu tinggi, ini memberi akses udara, pencahayaan supaya tetap nyaman. Jadi kesannya lebar, terus pencahayaan dapat, sirkulasi udara dapat, enak teman-teman nih. Gimana menurut teman-teman? Asik kan? Oke, coba kita review area dalam gimana teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini kita masuk di area dalam teman-teman ya. Ini ada dua akses. Kita lihat dari depan tadi. Kita masuk di area ruang keluarga teman-teman. Ruang keluarganya ini luas. Lebarnya ini 4,5, kali panjangnya ini lebih dari 6 meter. Terus teman-teman ya, dari sisi ruang keluarga ini ada ruang tamu yang terpisah teman-teman. Nah ini ruang tamu teman-teman. Jadi nanti kalau ada tamu di sini itu nggak mengganggu area ruang keluarga. Nah, kalau sekarang kan nggak ada sekat nih teman-teman ya, nggak ada sekat. Nanti bisa teman-teman kreasikan bikin sekat yang berupa sekat-sekat mainan teman-teman. Bisa untuk naruh tropi, naruh mainan. Ini untuk pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, terus teman-teman, di sini ada akses tersendiri teman-teman. Makanya saya bilang ini enak, ada privasi karena untuk tamu masuk itu ada aksesnya sendiri. Ini di konsep pintu geser teman-teman ya. Konsep pintu geser ini tidak memakan ruang, terus juga sudah disediakan ada 3 jendela untuk pencahayaan dari sisi depan. Ya teman-teman ketika membeli rumah ini itu teman-teman nggak include furniture teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sisi belakang ini sudah ada kitchen set dan dapur. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Jadi nanti dapatnya yang standar itu kosong teman-teman. Tapi teman-teman dengan ruangan yang seluas ini teman-teman tuh bebas berkreasi. Jadi asumsikan area sini untuk sofa, area sini untuk back wall TV dan untuk naruh mainan, rak-rak dan lain-lain. Terus nggak usah khawatir teman-teman, dapurnya di mana. Nih area sisi luar ini masih lebar teman-teman ya. Kalau di area sini disetting untuk dapur teman-teman ya, ini masih mumpuni ruangannya teman-teman. Untuk taman masih cukup, untuk dapur mungkin di area sini teman-teman ya, ini dibuatkan minibar kecil untuk mengakses area dalam. Jadi area dapur sisi luar ini dikasih mainan lagi sisi atasnya untuk tambahan atap supaya nggak tampias hujan. Dapur konsepnya semi terbuka, terus ada meja minibar nih, jadi cantik teman-teman. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Bagusnya gimana? Jadi sekarang nih teman-teman banyak yang kreatif nih. Biasanya dapat rekomendasi dari YouTube atau dari Pinterest. Banyak sekali ide-ide kreatif teman-teman. Ini juga kebantu dengan area sisi luar ini yang masih lebar. Jadi masih bisa untuk berkreasi lebih lagi supaya tata ruangnya itu jadi lebih cantik teman-teman ya.
Ya teman-teman, di lantai 1 ini ada 1 kamar teman-teman. Lah yuk kita cek kamarnya teman-teman. Ini kamar di lantai 1. Ini ada sedikit unik teman-teman. Untuk lantainya ini tidak sama. Lantainya tidak sama. Yang area kamar ini menggunakan granit motif kayu teman-teman. Jadi nggak sama dengan sisi luar. Dengan granit motif kayu ini memberi kesan dingin teman-teman. Untuk ukuran kamarnya juga luas teman-teman. Ini 3 x 4 meter. Ini untuk naruh kasur, untuk naruh meja, lemari masih cukup teman-teman ya. Masih cukup dengan tinggi plafon yang cukup tinggi teman-teman. Ini kerasa lega juga di area dalam. Terus uniknya teman-teman ya, kamar ini punya akses ke sisi taman, ke sisi luar. Ini ada dua pintu geser. Ada 2 pintu geser teman-teman ya. Dengan 1 jendela besar. Ini langsung mengakses ke sisi taman teman-teman. Ini juga area teras juga sudah dapat dari developer berupa panel kayu terasannya teman-teman ya. Ini area luar juga, dinding-dinding semua sudah di finishing teman-teman ya. Itu finish kelihatannya seperti kamprot teman-teman ya, industrial, finish tanpa cat. Ini cantik sih teman-teman ya, dengan aksen garis-garis. Terus yang sisi sebelah samping sini ini menggunakan tekstur yang sama seperti di depan, tekstur dengan tone warnanya sama seperti di depan. Ini cantik sih. Nanti tinggal teman-teman di sini ini ditata ulang, dibikin taman yang cantik. Kan banyak tuh teman-teman, kayak konsep Jepang atau di konsep taman-taman minimalis atau dikasih kolam. Ini masih bebas untuk berkreasi. Dan juga di area ini sudah disiapkan keran. Nah ini untuk akses air, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi masang keran air, sudah disiapkan area ini. Terus nih teman-teman, gudangnya mana? Nih ada di area belakang teman-teman. Ini sudah disiapkan gudang, jadi teman-teman nggak usah khawatir ada barang ini itu taruh di mana supaya nggak ngumpul di dalam ruangan kelihatan kumuh. Itu barang yang butuh disimpan bisa ditaruh di area gudang ini teman-teman. Ya teman-teman, dengan adanya void atau taman di dalam rumah seperti ini teman-temannya, benefitnya memang sirkulasi udara ini jadi lancar di dalam rumah, kerasa seger teman-teman ya. Apalagi didukung dengan pintu jendela gede-gede seperti ini teman-teman. Ini bikin area dalam rumah itu kerasa tidak sempit, juga kerasa nyaman. Oh ya, dari tadi dari kamar, ruang tamu, ruang keluarga, area void, kamar mandinya mana? Untuk yang ini teman-teman ya, ini sudah dikonsep dengan pintu kamuflase, jadi area kamar mandi tidak terlihat teman. Oh ya, ini tidak masuk dalam paket pembelian juga teman-teman ya. Yang ada ini sudah dikonsep dengan pintu kamuflase dan sudah terpasang kitchen set. Tapi kalau teman-teman mau dibikin seperti ini juga, ini bisa. Jadi dari back wall TV sebelah ini ada pintu kamuflase dengan finishing WPC panel seperti ini. Ini bisa jadi ide juga nih teman-teman. Cakep seperti ini. Sekarang yuk kita lihat yang lantai 2 teman-teman. Yuk kita ke atas teman-teman. Ini akses ke atas ini teman-teman ya. Ini dipasang tangga baja dengan finishing lantainya kayu. Ini cukup unik teman-teman ya konsepnya. Gak usah khawatir, area samping juga sudah dikasih railing teman-teman ya. Ini nggak cukup anak kecil masuk, jadi aman. Konsepnya cantik. Yuk kita cek ke atas. Ya teman-teman, ini kita berada di lantai 2. Kita naik tangga, kita langsung ketemu ruang keluarga di lantai 2. Ruang keluarganya ini saya rasa cukup luas teman-teman ya. Masih cukup dikasih sofa 1. Nih, asumsikan di area sini sofa teman-teman. Nah, konsepnya rumah ini menarik teman-teman. Ini di sisi sini, ini dipasang kaca mati gede. Jadi kalau teman-teman duduk di sofa, pemandangannya ini bisa luas ke area luar.
Selain kaca mati teman-teman ya, ini sisi sebelahnya ini ada jendela yang bisa dibuka. Nih, ada 2 jendela teman-teman yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara di ruangan ini cukup bagus karena ada 2 jendela yang bisa dibuka dengan kaca yang ada view ke sisi samping. Terus teman-teman ini bisa mengakses ke area belakang. Area belakang ini balkon teman-teman ya. Area balkon ini teman-teman ya, ukurannya ini cukup luas. Saya rasa cukup untuk naruh 2 kursi dengan 1 meja untuk nongkrong sore hari. Asik teman-teman, pemandangannya ke sisi belakang juga bagus. Oh ya, kalau teman-teman lihat ya, ini sudah dilengkapi pagar besi stainless, tapi masih belum ada penutupnya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti ketika teman-teman beli, ini bakal dipasang kaca temper sebagai penutupnya teman-teman ya. Dari sisi ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat kok ada pintu jendela di sini. Ya teman-teman, ini uniknya. Teman-teman di lantai 1 tadi kan nggak ngelihat ruang cuci jemur di mana. Ini ruang cuci jemurnya ini ada di lantai 2 teman-teman. Jadi konsepnya ini dibuatkan ruangan kecil tapi cukup teman-teman ini. Dengan pintu jendela, di sini sudah disiapkan kran, disiapkan colokan listrik termasuk pembuangan air dari mesin cuci teman-teman. Tuh, teman-teman tanya jemurnya di mana? Nah, nanti teman-teman bisa pasang gantungan cucian yang model lipat di area sisi atas. Jadi jemuran teman-teman aman karena di sini sudah ada pintu jendela yang ngalangi tampiasan air dari sisi luar. Ini konsepnya lumayan cakep teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di lantai 2 ini ada berapa kamar sih? Di lantai 2 ini teman-teman ya, ini ada 2 kamar dengan 1 kamar mandi di luar dan 1 kamar mandi dalam teman-teman. Ini kita berada di kamar mandi yang luar. Kita coba lihat nih sisi dalamnya teman-teman ya. Ini dengan keramik kasar, finishing area bawah, keramik dindingnya sudah full teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait lembab. Ini dari sisi bawah full sampai atas keramik, sudah dilengkapi shower panas dingin. Ini teman-teman ya, sudah include dari perumahan. Sudah disiapkan juga instalatirnya untuk air panas teman-teman ya. Di sisi atas untuk pemasangan air panas juga termasuk colokan untuk air panasnya. Yang pasti sudah ada klosetnya, kloset duduk teman-teman, nyaman ini. Ini tidak terasa sempit kamar mandinya teman-teman ya. Tidak terasa sempit, ini kerasa lega. Yuk kita ulas kamarnya teman-teman. Seperti area yang bawah dan ruang keluarga sisi atas, ruangan ini masih kosong teman-teman. Ukuran ruangan ini 4x3 meter. Ini cukup luas teman-teman ya. Masih cukup untuk 1 kasur, juga cukup untuk 1 meja, 1 lemari. Di kamar ini teman-teman ya, ini sudah ada pintu yang menghadap ke sisi depan. Jendela teman-teman. Jendela menghadap ke sisi depan, ini bisa dibuka teman-teman ya. Sirkulasi udara. Nih, coba teman-teman kalau kamar seperti ini, teman-teman punya kreasi seperti apa coba? Komentar teman-teman. Ya teman-teman, dari kamar ini ada pintu ke depan, itu yang mengakses ke area balkon ya teman-teman. Ya teman-teman, sisi depan kamar ini ada balkon, berarti rumah ini ada 2 balkon teman-teman. Dari ruang keluarga tadi ada balkon yang menghadap belakang, dan di area sini ini ada balkon yang menghadap ke sisi depan rumah. Ini asik teman-teman ya. Ya teman-teman, dari sisi balkon ini dua-duanya kamarnya bisa mengakses balkon semua. Ini kamar satunya lagi teman-teman. Yuk kita cek sisi dalamnya. Ketika kita masuk teman-teman ya, ini konsepnya seperti kamar hotel teman-teman.
Lantainya finishingnya beda. Ini menggunakan granit motif kayu seperti lantai yang seperti kamar yang di lantai 1 tadi. Terus ternyata teman-teman ya, kamar ini juga punya balkon mungil teman-teman. Ini ada pintu jendela mati dengan pintu yang bisa dibuka untuk mengakses area balkon belakang. Ini untuk nyantai aja sih teman-teman sambil rokokan. Ini cukup membantu. Ini area balkon ini teman-teman ya, ini langsung menghadap area void. Nah, jadi teman-teman kalau nongkrong di sini itu bisa melihat mungkin tanaman teman-teman, taman teman-teman sisi bawah. Ya, dari balkon teman-teman ya. Kamar ini ada kamar mandinya dalam. Ya, kita lihat. Ini sama seperti yang luar tadi, teman-teman. Kesannya masih kerasa lega. Sudah disiapkan shower panas dingin, juga termasuk instalatirnya itu sudah disiapkan di atas dengan kloset duduk. Nih, masih ada pencahayaannya teman-teman ya. Ini untuk pencahayaan supaya nggak gelap. Masih dilengkapi kaca buram teman-teman. Juga dindingnya sama, ini sudah full keramik sampai sisi plafon. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, yang lembab-lembab atau apa karena full granit seperti ini jadi aman teman-teman. Dan hampir semua kamar mandi itu sudah dilengkapi seperti ini teman-teman. Ini fungsinya untuk masang wastafel ketika teman-teman butuh wastafel di area dalam. Ini masih bisa teman-teman kreasikan nih, pasang kaca, wastafel untuk mempercantik ruangannya. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan yang lantai 2, satu kamar ini untuk kamar utama atau yang bawah tadi. Ini view-nya sama-sama cantik teman-teman. Ini bisa mengakses ke taman. Ini juga sudah dilengkapi jendela yang menghadap ke sisi depan teman-teman ya. Ini ruangannya cukup lebar untuk kasur dan furnitur lain masih cukup luas teman-teman ya. Dan semua ruangan itu sudah dilengkapi dengan panel steker untuk AC teman-teman ya. Seperti di atas tadi lupa nggak saya sebutkan. Semua ruangan sudah ada steker untuk AC, jadi nggak usah khawatir teman-teman loh. Nanti kalau pasang AC belum ada colokan, sudah ada stekernya semua teman-teman. Jadi gimana? Teman-teman tertarik untuk beli rumah di sini? Jadi rumah ini satu nyaman untuk ditinggali. Ada benefit kedua itu jika teman-teman beli untuk investasi, teman-teman tahu sendiri di Kediri ini harga rumah naiknya cepat sekali. Teman-teman beli tahun ini 2-3 tahun ke depan nilainya sudah jauh lagi, bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dan ingat teman-teman ya, di sini ini hanya tersedia 8 unit untuk saat ini teman-teman ya. Jangan tanya nanti kalau udah sold out semua teman-teman tanya. Soalnya kanan kiri ini sudah lokasinya kemungkinan untuk dibangun perumahan lagi itu kecil. Karena apa? Lahan yang tersedia itu berupa plot hijau. Jadi hanya titik-titik tertentu yang bisa dibangun perumahan. Salah satunya ini dan slotnya terbatas. Jadi jangan nyesel kalau ketinggalan. Kalau teman-teman tertarik, hubungi nomor di deskripsi di bawah teman-teman ya. Jadi gimana teman-teman? Kalau teman-teman pengen survei atau cek rumah di sini, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi teman-teman. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya untuk cross-check rumah-rumah lain di perumahan lain di area sekitar Kediri. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih.